Hey, what's up John, balik lagi channelku Levi John Cup yang bakalan memberikan prediksi hangat dan akurat untuk kalian semua, seluruh pecinta parlay negara yang dari Sabang sampai Merauke kan John, yang di sana, yang di sini kita gabung semua John, karena nanti malam kita satukan dulu kekuatan, karena nanti malam ada Liga Champion ya kan John, zona biru, medan biru, benua biru ya kan John. Jadi aku senang kali ini John, ini kita ngebom John. Aduh, aku baru sadar John, jangan sering-sering ngebom John, jangan sering-sering ngebom John. Ya betul lah, betul ya kan John. Kita satu minggu semalam kita ngebom terus ya kan John. Cukup ngebom itu di pertengahan pekan ya kan John. Kita gas lagi. Ini ada 4 tim yang bakal memprediksi nanti malam John. Ada Sheffield Wednesday melawan Swansea City, ada Rotherham United melawan KPR, ada terdang kurang semangat. Ini ada PSG melawan Bayern Munchen ya kan John. Terus ada Chelsea melawan Porto ya kan John. Nah, 4 tim ini John, ini bakalan ku jelaskan sebagai bahan spesifikasinya tentang Liga Champion ya kan. Macam HP bahas spesifikasi. Nah, di sini Championship juga akan kujelaskan John. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen ya kan John. Dan hari ini jangan kalian nonton videoku dengan kopi, rokok, dan senyum ya kan. Jangan. Cukup dengan senyum dan di tempat tidur ya kan John, atau di tempat kantor ya kan John. Nah itu ya John, jangan kalian ngopi, rokok. Tapi bagi yang nggak puasa ya silahkan, nggak masalah ya kan John. Kalau kalian yang lagi puasa jangan coba-coba ya kan John. Oke John, ini 4 tim ini John kita bakal ledakan John. Kalian simak baik-baik, kalian dengarkan baik-baik John. Mudah-mudahan ini meledak John, karena ini bakal kupasang juga ya kan John. Oke, terima kasih yang sudah mensupportku menjadi trader bola nomor 1 di Indonesia ya kan John. Itu hanya bercanda, kalau serius juga nggak masalah ya kan John. Nah oke John, kita mulai dari yang tim yang pertama ya kan John. Coba dulu senyum ya kan, jangan nggak semangat gitu kalian. Oke, ini ada Sheffield Wednesday melawan Swansea City John. Nah, sebenarnya ini paling kesel aku kalau mainkan Swansea ini kan John. Tapi kayaknya aku punya firasat bagus saya tentang tim ini kan John. Nah, di sini John, Swansea ada peringkat 4 dengan 72 poin, dan sedangkan Sheffield peringkat 23 dengan 35 poin John. Untuk pertandingan kandangnya John, Sheffield peringkat 14 dengan 27 poin, sedangkan Swansea ada peringkat 3 dengan 34 poin. Untuk head to head dari kedua tim John, 5 pertandingan terakhir John, ini dari pertemuan kedua tim ini John, 2 kali dimenangkan Swansea City, Sheffield dimenangkan sekali, dan dua kali lainnya itu imbang kan John. Nah, untuk di Sheffield sendiri 5 pertandingan terakhir John, dia 2 kali menang, 2 kali kalah, 1 kali imbang. Dan untuk pertandingan kandangnya John, di tahun ini dia 1 kali menang baru John. Dengan Swansea John, di 5 pertandingan terakhir John, 4 kali kekalahan beruntun dapatkannya John. Itu makanya goblok ya John. Tapi dia sekali menang tuh menangnya over. Nah, makanya hati-hati ya kan John. Nah, di sini John, kalian bisa lihat ya kan, Swansea ini beberapa pertandingan dia terakhir kalah ya kan John, dan dia di sini ada peringkat 4 dengan 72 poin. Nah, yang dipromosikan untuk ke atas nih adalah peringkat 1 dan 2. Aku 3, 4, 5, 6 ini kurang tahu aku. Mungkin masuk zona FA ya. Bisa jadi ya. Aku kurang tahu aku kalau yang 3, 4, 5, 6 nih. Kalau kalian tahu coba kalian tulis di komen ya kan. Nah, di sini John, kita tengok pemain yang pastikan tidak akan bermain dari Swansea kan John. Dari Sheffield sendiri ada banyak pemain yang pastikan tidak akan bermain John. Ada Dawson, Dunkley, Yarva, Luongo, Odu, Bojo. Terus 2 pemain masih pertanyakan, ada Dele Basiro dan Fine Egan. Dengan Swansea ada 4 pemain pastikan tidak akan bermain John. Nah, dari pemain yang tidak akan bermain Mam John, kita bisa lihat Sheffield ini banyak pemain yang cedera John, dan dia peringkat degradasi kan John dengan 36 poin. Dengan Swansea ini ada 4 pemain, dan 2 di antara itu pemain yang penting John. Kalau kalian mau tahu ini John, di sini John, overall ya kan, Sheffield peringkat 23 dengan 35 poin John. Agak sulit untuk keluar dari zona degradasi John. Kenapa? Karena beberapa pertandingan nih dia harus menang terus John, dan Coventry atau Derby pasti tidak mau kalah, dan pasti menjaga posisinya dengan aman ya kan John. Dan ini adalah misi yang sulit untuk Sheffield ini keluar dari zona degradasi John. Ya, aku jujur aja ya kan John. Oke John, kita langsung aja ke prediksi John. Di sini aku lebih nyarankan kalian kalau mau pick itu pick Swansea lean. Kalau kalian mau odds lebih tinggi itu 1/4 ya kan John. Nah, untuk over under John, di sini aku agak ragu John, tapi aku feelingku under sih 2/4 John. Nah, ya kan John. Itu untuk Swansea dan Sheffield John. Di sini aku lebih nyarankan kalian untuk pick lean atau pur 1/4 ya kan John. Over under tadi ada di under 2/4. Itu prediksi gue yang pertama untuk Sheffield dan Swansea. Kita akan terbang ke Rotherham dan Queen's Park Rangers ya kan John. Nah, kalau KPR ini udah pernah ya kan masuk ke Premier League, English Premier League ya kan John.
Tapi Rotterdam ini aku kurang tahu nih sepak terjangnya. Tapi di sini John, untuk di standingsnya di klasemen ya kan John, KPR-nya peringkat 11 dengan 56 poin, dan Rotterdam-nya peringkat 22 dengan 36 poin. Nah, kalian bisa lihat nih kan, KPR peringkat 11 dengan 56 poin. Jadi kalau dia menang, dia akan naik ke peringkat 8 atau berapa gitu. Nah, sedangkan Rotterdam sendiri ada peringkat 22 John. Untuk di pertandingan kandangnya John, Rotterdam ini masih paling bawah ya kan John, dengan 15 poin. Sedangkan KPR ada peringkat 18 dengan 22 poin. Jadi untuk di kemenangan ini sebenarnya agak sulit John, tapi KPR ini lagi naik-naik beberapa pertandingan terakhir John. Jadi dia di sini 5 pertandingan terakhir tuh 3 kali menang, 1 kali imbang, 1 kali kalah. Ya kan, dia kemarin kalah lawan Nottingham Forest, terus dia membantai Sheffield Wednesday. Sedangkan Rotterdam ini John, di 5 pertandingan ke belakang, dia ini kalah 3 kali, 1 kali imbang, 1 kali menang John. Untuk pertandingan kandangnya John, Rotterdam ini belum pernah menang ya kan John. Dia selalu kalah. Dan kita lihat dulu pemain yang dipastikan tidak akan bermain kan. Dari Rotterdam sendiri John, itu 1 pemain pastikan tidak akan bermain, dan 1 lagi masih dipertanyakan. Sedangkan KPR ada 3 pemain yang dipastikan tidak akan bermain John. Nah, untuk di pertandingan kali ini John, ini sebenarnya kalau untuk leleannya aku lebih nyarankan kalian untuk megang juga KPR ya kan John, lelean ya kan John. Kalau over under itu ada di over 2,5 John. Jadi kalau kalian mau main di sini, coba kalian pakai feeling kalian sendiri, tapi aku lebih nyarankan sih untuk main di lelean mata-mata, atau juga kalau mau main over juga itu buat labil cadangan ya kan John. Itu prediksiku untuk kedua tim ini di Championship ya kan, divisi 2 Liga Inggris ya kan. Ya kan John, kita langsung aja ke Bayern Munchen melawan Paris Saint-Germain John. Nah, agak semangat dikit ini, agak lebih tinggi nada kalian John, karena di sini Mauri Pochettino di sini menang head to head, unggul dari 1-0 melawan Hans Dieter Flick. Nah, kita bisa lihat gambaran yang dipastikan akan bermain nanti malam ya kan John. Neymar akan bermain, Mbappe main, Di Maria juga main, Marco Verratti juga main ya kan John. Nafas ini pemain-pemain penting yang pastikan akan bermain nanti malam John. Sedangkan Bayern Munchen, kita tahu John, baik pemain Munchen yang bau John, betul. Oke, untuk 5 pertandingan terakhir John, ini dari kedua tim ini kita bisa tahu ya kan John, Munchen ini selalu unggul, dan Bayern Munchen, PSG ini menang 2 kali John, tapi belum pernah skor imbang di sini kan John. PSG sendiri John, aku yakin PSG ini sudah 4 kali kemenangan, 1 kali kalah ya kan John. Kalau dari Bayern Munchen sendiri John, Bayern Munchen nih kemarin imbang dia lawan Union Berlin. Nah, oke John, kita langsung ke kita bisa lihat di sini tadi kan John, dari match ya kan John, dan kita bisa lihat pemain yang pastikan tidak bermain. Banyak pemain yang cedera John, Douglas Costa, Sergi Gnabry, Hoffman, Lewandowski, Roca, Sule, Tillman, Tolisso. Ini mental nih yang disemangati saat ini dari pemain Bayern Munchen. Dan PSG ini ada 3 pemain yang pastikan tidak bermain, ada Icardi, Bernat, dan Marquinhos, dan 2 masih dipertanyakan John. Tapi Bayern Munchen ini, mereka ini mental yang disemangati saat ini John, karena beberapa pemain penting nih banyak yang cedera John. Jadi Bayern Munchen ini lebih mengusahakan dan mendompleng mental para pemain Munchen John. Aku sih yakinnya gitu ya kan John. Tapi ini akan jadi pertandingan sulit John. Kenapa? Karena di sini John, Bayern Munchen itu yang ngasih pur ke PSG John. Kalian harus tahu tuh ya. Bayern Munchen tuh ngasih pur ke PSG John. Bayern Munchen itu ngasih pur ke PSG. Ya. Bayern Munchen tuh ngasih pur ke PSG John. Ya kan? Otomatis kebanyakan orang itu pasti nahan PSG. Betul nggak? Iya, pasti begitu John. Karena bandot nih kenapa bisa ngepur Bayern Munchen walaupun lelean 1/4 sama setengah John. Walaupun PSG juga ngasih pur 1/4 John, tapi kalian kan pasti berpikir, kenapa Bayern Munchen di kandang PSG ini ngasih pur ke PSG kan. Ini mainnya di Paris John, di Paris. Ya kan? Jadi John, setelah kupikir-pikir ulang John, ya kan? Setelah kupikir-pikir lagi. Ketika kalian sudah mulai menahan PSG, Bayern Munchen lah yang bakal dimenangkan oleh Bandot, ya kan John? Tapi sabar John, ini kena baling-baling terus kita nih. Kalau kalian udah milih Bayern Munchen, semua orang sadar lah aku buat video ini ya kan. Aku buat ini megang Bayern Munchen. Lepi John dan kawan-kawan,
mulai memilih Bayern Munchen. Kita balikkan lagi, imbang dibuat skornya. Jadi John, untuk di pertandingan kali ini John, aku sebenarnya feelingku ini skornya imbang sih, 1-1. Ataupun kalau misalnya Munchen pun menang, skornya pun ini 2-1 John. Kalau misalnya menang Munchen 2-1. Tapi berat lah John, berat. Kenapa? PSG itu bukan gak ada backnya gitu kan. Karena kemarin lawan Barca ya kalah juga Barca, tapi mau di comeback kan. Ya mereka fokus bertahan, dan aku rasa gol pertama ini diciptakan oleh PSG John. Jadi di sini aku lebih nyarankan kalian ya kan. Dari putar-putar kelentahannya PSG John, betul. Ya semua orang bakal sadar seperti itu kan John. Jadi orang banyak megang Munchen lah, kena baling lagi tap. Jadi skor ini bakal imbang John, 1-1 atau mungkin 1-0. Aduh itu berat John. Makanya di sini aku tahan PSG kalau untuk ADP-nya, tapi aku lebih nyarankan kalian untuk under. Kemarin ini bola over John, jadi aku rasa ini under. Karena pertahanan PSG pasti bertahan John. Aku yakin PSG pasti bertahan. Menyerang itu saat ada kesempatan aja John. Dan itu hanya untuk menaikkan skornya mereka. Karena selisih hanya 1 John, 3-2. Dan PSG ini menang gol tandang ya kan John. PSG ini menang gol tandang di kandang Bayern Munchen 3 gol. Jadi aku rasa Bayern Munchen harus mencari 2 gol. Nah mencari 2 gol itu aku yakin PSG ini akan bertahan. Dan Bayern Munchen ini akan menciptakan dapatlah 1 gol. Dan PSG ini ketika bertahan akan mendapatkan kesempatan dalam menyerang John. Aku rasa PSG ini bakal nyetak juga. Jadi skornya 1-1 John. Ini prediksiku untuk Bayern Munchen dan PSG. Sekali lagi aku tekankan, untuk HDP-nya aku di sini lebih nyaran kalian untuk pegang PSG seperempat, atau kalian ambil setengah juga bisa. Karena ini pick ini imbang nih, bola-bola imbang. Dan untuk over-under ya aku lebih nyarankan kalian untuk ambil under ya di 3/4 ya kan John. Itu prediksiku untuk Bayern Munchen dan PSG. Kita akan langsung terbang ke Chelsea dan Porto John. Nah, kalau di sini beda John. Kenapa? Karena di sini kemarin Chelsea itu menang 2-0 ya John. Nah, di sini John, Chelsea ini akan tetap menang John, dan akan tetap menang, akan menciptakan gol. Karena kita tahu sendiri John, Porto ini intensitas golnya selalu menciptakan gol ya kan John. Apalagi di sini ada PP ya kan John. Nah, jadi aku rasa Porto ini bakal menyerang terus, tapi Chelsea ini juga bisa menyerang. Nah, jadi John di prediksi kali ini John, dari Chelsea ini kita lihat pertandingan terakhir dia menang besar kemarin lawan Crystal Palace kan. Aku rasa Chelsea ini setelah kekalahan melawan West Bromwich, aku rasa Tuchel ini dapat formasi dan racikan ramuan yang baru dalam mengolah permainan ya kan John. Sudah tahu mana-mana yang harus ditutupi ya kan John, ketika kesalahan yang satu kali itu salah. Kenapa ya kan? Karena dia beberapa pertandingan kan selalu menang. Waktu ketika kalah ya pasti dia berpikir lagi apa yang salah dan apa yang kurang. Ketika orang sudah tahu dengan strateginya. Jadi John, kita bisa lihat di sini John, ada pemain Porto yang 3 pemain pasti yang tidak bermain John. Ada Mbaye, Marcano, dan ini Diogo Costa bukan? Costa D dan Martinez Tone ya kan John. Kita langsung aja ke prediksi ya John. Nah di sini John, Chelsea mengepur itu setengah dan 3/4 John. Untuk pasarannya seperti itu John. Dan Porto di sini John, aku rasa Porto bakalan menyerang gempur-gempuran ya kan John. Ketika itu ini Porto bukan pertahanannya yang bukan terlalu kuat ya kan John. Maksudnya ketika mereka menyerang, mereka terlalu terlena dengan gol di depan gawang ya kan John, sampai akhirnya mereka ini kebobolan. Jadi aku rasa ini Porto bakal apa ya? Aku rasa Porto ini bakal menciptakan gol di babak pertama John, dan dibalas Chelsea, atau mungkin di babak pertama itu skornya 1-1. Jadi aku rasa Porto bakal ngegas terus di babak pertama, dan Chelsea bakal bertahan. Ketika sudah gol nih 1-0, aku rasa Chelsea juga akan menciptakan gol 1-0, 1-1. Atau mungkin Chelsea akan menciptakan gol duluan. Jadi di sini aku berani ngasih pur ke Porto setengah John. Ya, aku rasa ini skornya 2-1 John. Jadi aku feelingku ini John, aku berpikiran yang lagi bagus-bagusnya John, Chelsea ini akan menang dengan skor 2-1 John. Jadi aku berani ngasih pur ke Porto 2,5. Dan di sini aku lebih nyarankan kalian ambil over ya, 2/4 John. 2/4. Bila mana juga lah pula ya kan. Mana mau kita kalah pula kan. Menang juga ya. Kalaupun nggak dapat over ya, cuma 1-1 skor ya, setidaknya over ya. Tapi di sini John, aku nyarankan kalian over ya, over 2/4 ya kan John. Sentuhan manis dari Bandot ya kan John. Jangan kasih orang tuh lebaran John. Bandot jangan kasih lebaran ya kan John. Kita aja yang lebaran ya kan John.
tarik THR sebanyak-banyak John. Terima kasih yang sudah mendengarkan ocehanku walaupun sedikit agak lama, tapi aku menjelaskan apa yang harus kujelaskan sama kalian dengan John, supaya kalian bisa lebih berpikir. Aku tidak memaksa kalian untuk mengikuti apa yang kusarankan atau yang kureferensikan, karena hanya sebatas referensi dan feeling dari ku sendiri John. Jadi kalau kalian mau ikut, kalau enggak yang masalah John, karena hanya sebatas referensi kan John. Terima kasih yang sudah meng-share atau mensupport channelku. Terima kasih banyak, karena tanpa kalian aku punya siapa-siapa. Dan yang baru datang kemari, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen John. Oke John, sama-sama kita cari, sama-sama kita dapatkan, sama-sama kita tumpurkan bandot ya kan John. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di kemenangan besok. Salam bandot tumpur.